Siapa orangnya, Nyai? Tanya Nindi sambil ikut celingukan mencari orang-orang yang dimaksud oleh Nyai Nimas Ayu. Saya tidak tahu pasti. Mulai hari ini, minta sepupumu agar jangan terlalu percaya pada orang yang pura-pura baik padanya. Tandas Nyai Nimas Ayu dan kemudian menghilang. Nindi hanya bisa manggut-manggut meski masih bingung. Belum bisa dia mencerna sepenuhnya tentang apa yang disampaikan oleh penjaganya tersebut. Nindi melirik Dena yang sedang berbincang dengan Fandi. Nuansa kebahagiaan mereka berdua begitu memancar, membuat semua orang termasuk Nindi jadi ikut merasakannya. Singkat cerita, hari itu Dena akan menuju ke sebuah butik untuk melakukan fitting baju pengantinnya. Fandi minta maaf tak bisa menemani karena ada tugas kantor yang belum diselesaikannya. Terpaksa kemudian Dena minta ditemani oleh Nindi. Tentu saja Nindi yang kebetulan sedang tak ada kegiatan pun menyanggupinya. Sejak tahu bahwa Fandi dan Dena telah melakukan prosesi lamaran, Noni mulai meminta sang ayah untuk sering memberikan banyak tugas kepada Fandi. Hal itu merupakan salah satu taktik culas yang dijalankan Noni untuk memuluskan rencananya. Singkat cerita, sesampainya di butik, Dena sudah sibuk memilih-milih pakaian pengantin yang nanti akan dikenakannya. Pilihannya pun jatuh pada sebuah baju pengantin berwarna putih dan berbahan brokat. Namun saat baju pengantinnya dicoba oleh Dena, tiba-tiba resleting bagian punggung baju pengantin tersebut copot dan robek. Dena sedikit heran. Tadi baju pengantin tersebut bila dilihat dari ukurannya cukup longgar bila dia kenakan. Ditambah lagi Dena juga sempat menjalani diet beberapa bulan sebelumnya demi bisa tampil cantik di hari pernikahannya nanti. Nindi juga ikut merasa keheranan. Kok bisa robek sih? Suhut Dena seraya ikut memeriksa baju pengantin yang telah dia lepaskan. Nindi yang melihatnya juga ikut keheranan. Sebabnya dia dan Dena sama-sama tak begitu gemuk. Tingginya pun tak begitu beda jauh. Nindi perkirakan baju pengantin yang tadi juga akan longgar bila dia kenakan. Rasanya mustahil bila sampai resletingnya copot, apalagi bajunya robek di bagian punggung. Kok perasaan aku jadi gak enak gini ya, Nin? Ucap Dena. Nindi mendelik ke arah Dena, tapi Nindi tak menimpali karena dia masih bingung harus berkomentar apa. Dia khawatir salah bicara. Makanya Nindi memilih untuk diam dan hanya menyimak keluhan Dena. Kamu tahu gak, Nin? Semalam aku mimpi buruk banget. Ada ribuan ulat bulu berwarna hitam tiba-tiba menempel di badanku. Kalau diingat-ingat lagi, serem banget tahu. Kali ini kedua bola mata Nindi membulat. Dari ekspresinya terlihat bahwa Nindi sangat kaget. Hah? Kamu serius, Nin? Tanyanya. Iya, ngapain aku bohong? Tapi anehnya mimpi itu berasa nyata banget, Nin. Nih, kamu lihat tangan dan kaki aku jadi merah-merah tuh sekarang. Kayak abis kena ulat bulu. Mana gatel banget lagi. Saud Dena seraya menunjukkan tangan dan kakinya yang bentol-bentol. Sesekali Dena menggaruk bagian yang bentol tersebut. Jangan-jangan benar kata Nyai Nimas Ayu bahwa ada orang yang akan menjahati Dena. Nindi berucap di dalam hatinya. Tak mau sang sepupu jadi kepikiran yang tidak-tidak menjelang acara pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi. Nindi memilih untuk menenangkan Dena. Ah, udah Den, jangan terlalu dipikirin. Mending sekarang kita ke apotik aja yuk, beli obat gatel yuk, biar kamu cepat sembuh. Jangan-jangan kamu alergi, ajak Nindi. Nindi lalu menarik tangan Dena. Oh iya, baju pengantinnya kan cuma robek dikit di bagian punggung. Ya udah kamu beli aja, kan nanti kita bisa minta tolong tukang jahit buat diperbaiki, sambung Nindi. Dena pun mengangguk. Setelah dia membayar ke kasir, Dena pun menghampiri Nindi yang telah menunggunya di parkiran. Sementara malam itu Fandi yang telah bersiap pulang karena telah menyelesaikan tugasnya tiba-tiba kaget melihat kedatangan Noni. Noni, ucapnya antara kaget dan bingung. Dari kejauhan Noni tersenyum sambil menghampirinya. Iya Van, ini aku bawain makanan sama kue-kue buat kamu dan buat Dena. Mohon diterima ya, kata Noni seraya mengangsurkan 2 plastik besar berisi makanan dan kue-kue yang dibawanya. Fandi tampak sungkan menerimanya. Duh, kenapa repot-repot sih Non? Saya kan jadi gak enak sama kamu. Mana ini banyak banget, saud Fandi. Gak apa-apa Van, anggap aja ini bingkisan kalau saya ikut berbahagia karena kamu dan Dena bakal nikah. Noni kembali tersenyum manis ke arah Fandi. Sebuah senyum manis yang dipaksakan.
Sebuah harapan palsu yang dia berikan hanya ingin terlihat baik di depan Fandi, namun tak sesuai dengan isi hatinya yang mengutuk dan mendoakan agar Fandi dan Dena batal menikah. Kebahagiaan Fandi ibarat duri yang menusuk ke dalam dan menggoreskan luka di hatinya. Noni yang telah terlalu dalam dibutakan cinta bahkan sudah tak lagi memakai akal sehatnya. Aku sudah mengorbankan banyak hal demi mendapatkan kamu, Van. Sampai aku rela melayani nafsu bejat dukun sialan itu. Asal kemauanku tercapai untuk memiliki kamu, dan aku gak mau semua rencanaku gagal, bisik Noni di dalam hatinya. Lalu menatap lekat punggung laki-laki tampan yang kini mulai berlalu dari hadapannya. Malam itu sepulang dari kantor, Fandi tak langsung pulang ke rumah, tapi dia mampir dulu ke rumah Dena untuk mengantarkan makanan dan aneka titipan kue dari Noni. Dena menerimanya dengan wajah sangat gembira. "Wah, gak nyangka anak bos kamu baik banget ya, Van," ucap Dena ketika menerima bingkisan tersebut. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya sebagai bentuk kebahagiaannya. Fandi hanya tersenyum tipis. "Iya, Noni memang baik. Tapi buat aku tetap kamu satu-satunya bidadari yang boleh mengisi singgasana hatiku," sahut Fandi sambil menoel dagu Dena. "Apaan sih, gombal," ucap Dena dengan muka yang memerah menahan rasa malu. Tapi hati Dena senang karena Fandi selama ini selalu bersetia kepadanya. Dena bukannya tak tahu, banyak gadis yang jatuh hati pada wajah tampan Fandi. Namun Dena yakin Fandi bukanlah laki-laki yang senang memanfaatkan ketampanannya untuk hal yang tak baik. Selama 2 tahun menjadi kekasihnya, Fandi tak pernah sekalipun menyakiti hatinya, apalagi menduakannya. Setelah Fandi pulang, Dena langsung mencicipi makanan pemberian Noni. Tak lupa Dena menelpon Nindi agar ikut mencicipinya. Sayangnya, Nindi sedang berada di rumah temannya dan tak bisa datang ke rumah Dena. Setelah merasa kenyang, Dena pun ketiduran. Dena tak menyadari jika semua kue pemberian Noni tersebut sebelumnya telah dijampi-jampi oleh Abah Juki dan menjadi salah satu media santet kiriman untuk Dena. Di tempat lain, Noni tersenyum puas saat diberitahu Abah Juki jika santet ulat bulu yang dia kirimkan telah mulai aktif. Noni hari itu kembali datang ke tempat praktek Abah Juki karena harus menyerahkan beberapa syarat tambahan untuk sesembahan ke sosok gaib Raja Ulat yang menjadi jin perewangan Abah Juki. Sebenarnya Noni sudah malas bila harus datang lagi dan bertemu Abah Juki. Ya, Noni masih trauma karena tempo hari dia diminta untuk melayani nafsu bejat Abah Juki yang lebih cocok menjadi kakeknya itu. "Besok kamu akan dapat kabar bahwa perempuan itu menderita gatal-gatal parah di wajah dan seluruh tubuhnya. Dan Abah jamin tak bakal ada orang yang bisa menyembuhkannya selain Abah," kata Abah Juki sambil tertawa terbahak-bahak. Noni yang ada di hadapannya tampak tersenyum. Kali ini Noni sengaja memakai baju tertutup dan celana panjang agar jangan sampai mata Abah Juki kembali jelalatan memandang tubuhnya seperti tempo hari. "Mampus kau Dena, tak lama lagi kau akan dicampakkan oleh Fandi," batinnya di dalam hati. Abah Juki memperhatikan dengan seksama rasa puas yang ditunjukkan oleh Noni. Noni tak tahu bahwa dia akan kembali dibodohi oleh Abah Juki, karena kali ini kembali Abah Juki minta dilayani Noni di atas ranjang. Noni sempat menolak, tapi ancaman Abah Juki yang akan menyantetnya dari jarak jauh membuat nyali Noni ciut. Noni pun terpaksa mengikuti kemauan Abah Juki Sugiono ini, meskipun lagi-lagi harus mati-matian menahan rasa jijik akibat harus meladeni nafsu seorang tua bangka yang telah berbau tanah. Malam itu, Dena kembali mengalami mimpi buruk dalam tidurnya. Dena seperti melihat ada ribuan ulat muncul di kamarnya. Ulat-ulat tersebut ada yang merayap di tembok, berkerumun di lantai, di atas kasur, dan sisanya tahu-tahu sudah merayap di sebagian wajah dan tubuhnya. Dena teriak histeris karena ketakutan melihat banyaknya ulat yang tiba-tiba menyerangnya. Tapi meski Dena berusaha keras untuk berteriak sekencang-kencangnya memanggil ibunya hingga tenggorokannya terasa sakit dan perih, suaranya malah tak kunjung keluar. Tubuhnya juga terasa berubah menjadi kaku seperti patung, sama sekali tak bisa digerakkan.
Dena hanya bisa menangis karena merasa sangat tak berdaya. Dena juga mencoba menahan rasa sakit dari bulu-bulu ulat itu yang menancap dan mencengkram dengan kuat di setiap jengkal kulitnya. Air matanya berjatuhan membasahi kedua pipi mulusnya. Rasa takut Dena semakin memuncak ketika tiba-tiba kamarnya berguncang seperti ada gempa bumi, disusul kemunculan sosok ulat raksasa sebesar gajah dewasa yang perlahan merayap mendekatinya. Dena sudah benar-benar pasrah dengan apa yang akan menimpanya. Sampai akhirnya Dena mendengar sebuah bisikan suara halus seorang perempuan yang terdengar begitu merdu dan menyejukkan hatinya. Jangan takut Dena, kamu harus ingat kepada Sang Penciptamu yang lebih maha segalanya. Lawan semampu kamu. Jin jahat itu biar saya yang urus. Dena pun manut meski tak tahu itu suara siapa, tapi dia yakin siapapun itu punya niat baik untuk membantunya. Dena pun sebisanya membaca ayat suci dalam hatinya meski masih diwarnai dengan ketakutan karena teror ulat bulu di kamarnya semakin menggila. Jumlah ulat bulu yang datang pun makin banyak hingga kamarnya telah berubah menjadi lautan ulat bulu berwarna hitam yang membuatnya semakin ketakutan.